Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Teacher Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai 8 simbol keberuntungan atau yang disebut dengan Astamanggala. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan mengenai 8 simbol keberuntungan, jangan lupa teman-teman semuanya like, subscribe, dan komen ya, sehingga channel kami dapat memberikan sajian-sajian yang berguna untuk semua. 8 simbol keberuntungan yaitu yang diantaranya adalah roda dharma, keong dharma, panji dharma, vas harta karun, teratai, sepasang ikan mas, simbol keberuntungan, dan payung harta karun yang disebut dengan 8 harta yang paling umum digunakan dalam agama Buddha. Juga dikenal sebagai 8 tanda keberuntungan atau 8 lambang keberuntungan. Kedelapan harta ini semuanya memiliki makna yang sangat mendalam atau sebagai objek kemuliaan Buddha, atau juga yang disebut dengan lambang singgasana, instrumen, istana, bangunan, dan lain sebagainya. Baik di wihara Tibet ataupun di Cina, bahkan di kuil Tao, serta museum, pola, dan persembahan fisik 8 keberuntungan dapat dilihat di mana-mana, menunjukkan bahwa 8 keberuntungan ini sangat dicintai oleh masyarakat banyak atau publik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah roda dharma. Roda dharma merupakan metafora untuk ajaran Buddha. Roda dharma yang berputar mengacu kepada khotbah dharma dan penyelamatan makhluk hidup. Karena roda memiliki 3 arti. Yang pertama membawa arti adalah Buddha Dharma itu sendiri seperti kereta. Dapat membawa makhluk hidup melintasi arus penderitaan dan langsung menuju sisi lain nirwana. Yang kedua adalah menghancurkan kebodohan, yaitu dengan kebijaksanaan Buddha Dharma dapat menghancurkan kebodohan dan masalah semua makhluk hidup, menjadikan mereka tercerahkan, yaitu menjadi orang yang bijak mencapai kesucian. Yang ketiga adalah makna dari kesempurnaan. Karena ajaran Buddha sempurna dan tidak terhalang, maka kesempurnaan roda dharma digunakan sebagai metafora ini. Roda dharma juga melambangkan tangan dan kaki Buddha. Tangan dan kaki Sang Buddha memiliki roda palang 1000, yang artinya Sang Buddha selalu memutar roda dharma untuk memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Jumlah jari-jari dalam roda dharma berarti metode latihan yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sendiri. 4 jari-jari melambangkan 4 kebenaran mulia, 6 jari-jari melambangkan 6 paramita, 8 jari-jari melambangkan jalan mulia berunsur 8, dan 12 jari melambangkan 12 karma. Yang kedua adalah keong dharma. Keong dharma atau yang biasanya itu disebut dengan keong putih juga dikenal sebagai pao luo atau cingkang luo. Keong dharma ini awalnya adalah salah satu alat penting untuk menghindari kejaran binatang buas saat berlatih di pegunungan. Karena suaranya yang bergema jauh, itu digunakan di wihara-wihara sebagai alat dharma untuk mengumpulkan para biku-biku dan masih digunakan sampai sekarang. Khususnya di wihara-wihara Buddha Tibet, keong ini digunakan untuk mengumpulkan para biku-biku. Selain itu, keong putih sering digunakan dalam agama Buddha yang merupakan harta langka, yang berarti dharma itu sangatlah langka dan murni. Suara keong dharma merdu dan menyebar jauh serta luas, yaitu menggambarkan suara dharma dari Sang Buddha. Suara indah dharma Sang Buddha sempurna dan tidak terhalang, didengar secara luas oleh orang banyak yang jauh ataupun yang dekat. Yang ketiga adalah panji dharma. Panji dharma juga dikenal sebagai bendera pada zaman India kuno. Bendera ini awalnya digunakan oleh raja ataupun jenderal India kuno dan mereka melambaikan dan bersorak ketika mereka menang. Kemudian secara bertahap diadopsi oleh komunitas Buddhis dan diperluas dengan arti bahwa Dharma Buddhis teguh dan tidak pernah gagal dan dapat mengatasi penderitaan banyak orang. Selain itu, ini juga melambangkan Buddha sebagai Raja Dharma yang agung, yang paling dihormati dan sempurna. Dengan metode harmoni yang indah dan tidak terhalang, ia menaklukkan kemelekatan dan kekotoran batin serta mencapai kemenangan besar, yaitu menjadi Buddha. Yang keempat adalah vas harta karun. Botol harta atau vas harta ini juga disebut dengan botol keberuntungan atau botol harapan. Botol itu diisi dengan nektar atau air murni yang melambangkan berkah dan kebijaksanaan sempurna Sang Buddha.
Beliau mengucapkan dharma yang sangat luar biasa yang dapat mengatasi kekotoran batin dan penderitaan semua makhluk hidup, menghilangkan bencana dan rintangan, dan meringankan penderitaan ataupun memberikan kebahagiaan. Yang kelima adalah teratai. Teratai biasanya tumbuh di lelumpuran, tetapi ketika teratai itu mekar, teratai selalu bersih dan tidak ternoda, yang artinya mewakili hati murni semua makhluk hidup. Aroma bunga teratai yang harum tersebar sangat luas, yang sering digunakan untuk menggambarkan kasih sayang para Buddha dan Bodhisattva. Hal ini juga disamakan dengan Buddha yang muncul dari dunia yang penuh dengan penderitaan, seperti teratai yang muncul dari lumpur tanpa ternoda dan murni. Yang keenam adalah ikan kembar. Menurut kitab suci Buddhis, ketika Sang Buddha mempraktikkan jalan Bodhisattva, dia dengan penuh belas kasih mengorbankan dirinya sebagai raja ikan untuk menyelamatkan makhluk yang lapar dan haus. Oleh karena itu, ikan dianggap sebagai simbol pelimpahan dan kekayaan. Selain itu, ikan bergerak bebas di dalam air, yang berarti bahwa Buddha Dharma melampaui dunia dan praktiknya bebas serta luas, dan akhirnya terbebaskan. Mata ikan itu sendiri yang selalu terbuka melambangkan mata kebijaksanaan Sang Buddha yang selalu menjaga semua makhluk, pantang menyerah. Ikan tidur tidak menutup matanya, yang berarti tanpa henti mempelajari Dharma dan tidak pernah berhenti, seperti mata Buddha yang melihat semua makhluk dan tidak pernah lelah. Yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh, adalah simpul keberuntungan. Simpul ini dikenal sebagai simpul keberuntungan, dan simpul ini memiliki makna tak berujung. Simpul keberuntungan adalah pola simpul tanpa awal dan akhir, serta kepala dan ekornya saling berhubungan. Bentuknya sederhana, tetapi sepenuhnya menunjukkan keindahan harmoni, mewakili luasnya pikiran Buddha dan kesempurnaan kebijaksanaan Buddha. Seperti mata rantai tanpa akhir, pada saat yang sama, itu juga melambangkan kelengkapan dan keharmonisan Dharma. Semuanya transparan dan tidak ada habisnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah payung Dharma. Payung Dharma juga disebut dengan kanopi atau penutup payung. Payung pada awalnya merupakan simbol kebangsawanan India kuno dan keluarga kerajaan. Dan itu juga adalah alat upacara untuk bangsawan ketika mereka pergi jalan-jalan. Dalam agama Buddha, payung melambangkan kebebasan agama Buddha yang meliputi semua makhluk hidup, sehingga makhluk hidup bebas dari penderitaan, kekotoran, dan semua rintangan mara. Nah, demikianlah 8 simbol keberuntungan yang menunjukkan nilai bagusnya dalam seni Buddhis. Mereka menggunakan benda-benda untuk menunjukkan kebenaran dan menggunakan 8 totem atau persembahan keberuntungan untuk menunjukkan kemurnian tubuh, ucapan, dan pikiran. Ini adalah model untuk semua makhluk hidup untuk berlatih praktisi menerapkan Dharma melalui latihan fisik yang selaras dengan latihan dan benar-benar menunjukkan semangat dan makna Dharma. Demikian tadi penjelasan mengenai 8 simbol keberuntungan dalam agama Buddha. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen sehingga channel saya dapat memberikan hal-hal yang menarik lagi untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Namo Buddhaya.